Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Metin Mayoni dari kelas T3 T4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang PPT Humidity Track, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dimas Metin Mayoni dengan keahlian Internet of Things mengembang web framework dengan pengalaman aktif dalam organisasi kemahasiswaan, menyelesaikan proyek UTS dan UAS dalam pengembangan web framework, dan memiliki pemahaman dasar tentang IoT. Moto hidup saya yaitu teknologi bukan masa depan, tapi masa kini yang perlu dibentuk. Istilahnya yaitu latar belakang dari humidity track ini, pemantauan suhu dan kelembapan sangat penting dalam berbagai sektor seperti pertanian, penyimpanan logistik, hingga pengelolaan ruang kerja. Namun, banyak sistem monitoring konvensional masih menggunakan metode manual atau perangkat mahal yang tidak fleksibel. Di era IoT ini, diperlukan solusi yang efisien, real-time, dan mudah diakses. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem humidity track atau alat pemantau suhu dan kelembapan berbasis IoT yang terjangkau dan mudah digunakan, serta dapat diakses secara daring melalui dashboard. Selanjutnya yaitu solusi dan rancangan. Mengapa IoT menjadi solusi untuk humidity track ini? Yang pertama, yaitu real-time monitoring. IoT memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara langsung tanpa keterlibatan manual. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan biaya. Dengan sistem otomatis berbasis ESP32 dan THT22 ini, pengguna dapat memantau kondisi lingkungan tanpa harus membeli alat mahal atau mencatat secara manual. Yang ketiga yaitu akses data jarak jauh. Data dapat diakses melalui dashboard online kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir yaitu skalabilitas. Sistem mudah dikembangkan untuk lebih banyak sensor atau lokasi pemantauan. Selanjutnya yaitu solusi. Multitrack ini adalah sistem berbasis IoT yang dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time menggunakan sensor DHT22 terhubung di microcontroller ESP32. Data dikirim ke server melalui koneksi Wi-Fi dan ditampilkan di dashboard web untuk pengguna. Keunggulan sistem ini yang pertama yaitu biaya terjangkau. Komponen seperti ESP32 dan THT22 tergolong murah dan mudah didapat. Kedua yaitu fleksibel dan portable. Dapat digunakan di berbagai lokasi, baik indoor maupun outdoor. Yang ketiga yaitu user friendly. Tampilan dashboard yang intuitif memudahkan pengguna memantau data. Yang ketiga yaitu reproduksibilitas tinggi. Sistem dapat dengan mudah direaplikasi untuk penggunaan skala besar. Yang terakhir yaitu integrasi lanjutan. Dapat dikembangkan untuk integrasi dengan sistem otomasi lain seperti kipas, AC, dan notifikasi otomatis. Yang berikutnya yaitu work breakdown struktur. Proyek EOT ini, Humidity Track ini ada beberapa 6 tahapan. Yang pertama yaitu perancangan proyek. Perancangan proyek ada beberapa tahapan. Yang pertama identifikasi kebutuhan, terus studi kelayakan dan spesifikasi teknik. Yang terakhir yaitu estimasi biaya dan timeline. Yang kedua yaitu desain sistem. Ada dua tahapan yaitu desain rangka dan pengujian sensor. Yang ketiga yaitu pengembangan perangkat lunak. Ada dua tahapan yaitu praktikan ESP32 dan THT22. Yaitu yang terakhir yaitu pengujian sensor. Yang keempat yaitu integrasi sistem. Kedua tahapan koneksi WiFi ESP32. Yang kedua yaitu integrasi API. Yang kelima yaitu pengujian dan validasi. Ada simulasi walkthrough dan evaluasi sistem. Yang terakhir adalah deployment dan dokumentasi. Ada implementasi sistem dan presentasi proyek. Untuk organisasi breakdown struktur, ada yang pertama yaitu manajemen proyek. Bertanggung jawab atas keseluruhan proyek termasuk koordinasi dan timeline. Yang kedua yaitu developer sistem IoT. Yang pertama merancang rangkaian ESP32 dan sensor DHT22, menulis firmware dan koneksi API, mengembangkan front-end dan back-end sederhana. Yang ketiga yaitu analisis sistem dan QA, melakukan pengujian data dan dokumentasi, memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Yang selanjutnya yaitu biaya. Di sini ada perangkat keras
sensor, SP32 dan lain yang biayanya yaitu sekitar 300.000. Yang kedua yaitu perangkat lunak seperti server, API dan lain kisaran harga 500.000. Yang ketiga yaitu pengembangan dan testing kisaran harga 400.000. Dan biaya tambahan seperti listrik atau apa yang lain kisaran harga 150.000. Jadi totalnya adalah 1.350.000. Dan selanjutnya yaitu pemetaan resiko proyek. Resiko yang pertama yaitu kegagalan pada koneksi WiFi. Tampaknya data tidak terkirim ke server. Untuk mitigasinya yaitu menyediakan fallback koneksi atau cache lokal. Yang kedua yaitu sensor tidak akurat atau rusak. Berdampak data salah atau keputusan salah. Mengakibatkan kalibrasi rutin dan pergantian berkala. Yang ketiga yaitu keterlambatan pengiriman data. Dampaknya yaitu monitoring tidak real time. Mitigasinya yaitu optimasi interval pengiriman dan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah gangguan daya listrik, sistem mati, dan kehilangan data. Mitigasinya yang menggunakan UPS atau powerbank sebagai cadangan. Yang selanjutnya yaitu strategi pengolahan perubahan. Perubahan pertama yaitu perubahan desain antarmuka dashboard. Penyebabnya yaitu feedback pengguna. Dan untuk penanganannya yaitu terapkan desain modular agar mudah disesuaikan. Yang kedua yaitu perubahan API atau struktur database. Penyebabnya yaitu penambahan fitur atau integrasi sistem. Cara menanganinya yaitu gunakan visioning dan dokumentasi yang konsisten. Yang ketiga yaitu perubahan komponen perangkat kelas dengan penyebab keterbatasan stok atau kerusakan. Dengan penanganan siapkan alternatif komponen dengan spesifikasi serupa. Yang keempat adalah perubahan jadwal pelaksanaan proyek dengan penyebab kendala teknis atau non teknis. Dengan penanganan revisi timeline dan alokasikan buffer waktu. Dan yang terakhir adalah perubahan metode pengiriman data dengan penyebab upgrade konektivitas atau protokol baru dengan penanganan uji coba terlebih dahulu dan implementasi bertahap. Isinya yaitu probabilitas penyelesaian proyek. Yang pertama, aktivitas identifikasi kebutuhan dengan optimis 1 hari dan realistisnya yaitu 22 hari dan pesimisnya 3 hari. Untuk estimasi waktunya hanya 2 hari. Dan yang kedua, desain sistem optimisnya 2 hari, realistisnya 3 hari, pesimisnya 5 hari dan estimasi waktunya 3,17 hari. Untuk untuk pengembangan perangkat keras, optimisnya 3 hari, realistisnya 4 hari, pesimisnya 6 hari dengan estimasi waktunya 4,17 hari. Yang selanjutnya yaitu pengembangan perangkat lunak. Optimisnya 4 hari, realistisnya 6 hari, pesimisnya yaitu 9 hari, estimasi waktunya adalah 6,17 hari. Yang selanjutnya yaitu integrasi sistem dengan optimisnya 22 hari, realistisnya 3 hari, pesimisnya 5 hari dengan estimasi waktu 3,17 hari. Yang selanjutnya yaitu pengujian dan validasi dengan optimisnya 2 hari, realistisnya 3 hari, pesimisnya yaitu 4 hari dan estimasi waktunya adalah 3 hari. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan presentasi. Optimisnya 1 hari dan kenyataannya 2 hari, pesimisnya 3 hari dan nyatanya estimasi waktunya 2 hari. Di sini dapatkan saya rumus dengan estimasi total waktu proyek sama dengan sigma TE sama dengan kurang lebih 23 hari, 68. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan waktu sekitar 24 hari bekerja jika berjalan sesuai rencana dan mitigasi dijalankan dengan baik. Oke, sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Apabila tersalah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.